Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Negeri Serang pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh Kemal Ali Budiasyo sebagai Ketua Majelis, Ibu Kartini Ayu SHMM, Bapak Insinyur Setiaw Budi Hakim Metropoli pada Pengadilan Negeri Serang, di masing-masing sebagai ketua ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Industri pada Pengadilan Negeri Serang nomor 79 Desember PAI 2020. Yang tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ratu Kusuma Dewi A. SA, Panitera Pengadil pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri para kuasa, para penggugat, kuasa tergugat 1 serta kuasa tergugat 2. Itu ya putusan yang bisa diambil. Saya kira majelis itu ya, karena para yang hadir di sini ada para lawyer, jadi sudah tahu lah dan ya. Gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Memang sejak awal kita sudah kasih pandangan bahwa gugatan ini libel ya, tidak jelas. Satu sisi para penggugat meminta untuk menjadi karyawan tetap di tergugat satu sisi lain ingin menjadi karyawan tetap PKWTT ke tergugat 2 atau kami. Ini suatu pandangan yang menurut kami itu tidak jelas gitu, mau kemana gitu kan. Selain itu juga bahwa para penggugat ini ada sebagian yang sudah tidak memiliki hubungan hukum. Jadi bagaimana mungkin akan meminta untuk menjadi PKWTT ketika tidak memiliki hubungan hukum? Apa yang mesti dilakukan itu? Statusnya bukan pekerja di situ. Dari 585 ada sebagian. Ada 128 plus ditambah ada yang mencabut kuasa. Artinya memang sudah tidak jelas lagi. Ditambah seperti itu, Pak. Oh, Bapak sendiri dari kuasa hukumnya Pak Kurang kasar ya. Dan Bapak siapa Pak? Saya Henry. Hendri ya. Ya. Makasih Pak atas Makasih ya. Putusannya sama-sama kita dengar bahwa pihak Pengadilan Negeri Serang dalam hal ini yang diwakilkan oleh 3 hakim yaitu telah tidak menerima atau menolak gugatan kita karena dianggap gugatan kita ini obscure libel atau kabur atau tidak jelas di dalam petitum yang kita sampaikan. Padahal seperti yang sudah saya katakan terdahulu bahwa alasan yang sudah kita sampaikan berkali-kali kepada pihak media dan juga kepada pihak pengadilan ini adalah kita berdasarkan aturan hukum, yaitu di pasal 66 Undang-Undang 13 2003. Di situ sangat jelas bunyinya apabila pekerjaan inti dialihkan ke pihak ketiga atau outsourcing atau yayasan penyedia jasa kerja, itu otomatis beralih menjadi karyawan tetap si pemberi kerja, dalam hal ini adalah PT Gapura Angkasa. Jadi perlu catatan kita semua di sini. Saya di sini mewakili tim kuasa hukum dan juga para penggugat. Tentunya putusan ini kita tidak duga sebelumnya dan amat sangat mengecewakan. Dalam hal ini kami sebagai penggugat, kuasa hukum penggugat akan membawa upaya hukum perkara ini ke upaya hukum kasasi, yang mana mudah-mudahan dalam upaya hukum kasasi ini kita diberikan satu putusan yang memang seadil-adilnya. Kalau memang di sini pihak oknum-oknum ada yang bermain, dalam tanda petik ada satu kesepakatan yang tidak diharapkan oleh kita akan membawa atau melaporkan perihal ini ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tolong ini jangan diedit pihak media. Apabila nanti kita temukan ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi di dalam pengadilan terkait perkara nomor 79, yang mana di sini kami sebagai pihak penggugat, sebagai kuasa hukum akan
melaporkan ke badan pengawas dan pihak-pihak yang berwenang. Jadi sekali lagi di sini saya amat sangat kecewa, tidak menyangka sedikit pun, karena di dalam pasal 66 Undang-Undang 12 2003 itu sudah sangat jelas kalau memang pekerjaan inti dalam hal ini adalah ground handling, yang Gapura Angkasa adalah core bisnisnya adalah ground handling, dan mempekerjakan klien atau penggugat sebanyak 585 yang tercantum di dalam gugatan, itu otomatis beralih menjadi pegawai tetap. Jadi hakim sebetulnya, menurut kami, hakim ini keliru dalam memutuskan alasan atau pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Kita dianggap obscure libel. Kita minta pada saat di petitum kita adalah berdasarkan undang-undang, bukan hasil keinginan kita. Di dalam undang-undang sudah jelas. Pasal 59 tidak dicatatkan otomatis menjadi PKWTT. Pasal 66, kalau memang core bisnis dipekerjakan dialihkan ke pihak ketiga, beralih menjadi pegawai tetap, itu sudah jelas. Tapi kenapa kita dianggap kabur atau obscure libel? Seperti itu. Berarti kedepannya akan dilakukan PK lagi ke Mahkamah Agung apa gimana Pak? Ke depan kita langsung mengajukan upaya kasasi ke pihak Mahkamah Agung, yang mana di sini saya memohon meminta kepada seluruh media yang ada di Indonesia, karena ini menyangkut nasib banyak orang, sejumlah 585, yang mana mereka menanggung anak dan istrinya. Karena kalau memang perkara ini sudah tidak berjalan dengan baik, ya hukum Indonesia nanti akan dibawa kemana? Jadi saya akan membawa perkara ini ke Mahkamah Agung, yaitu proses upaya hukum kasasi. Dan sejauh mana Anda yakin kalau akan di PK nanti bisa menang Pak? Kalau kami di sini masih meyakini para penegak hukum masih banyak yang memang menggunakan dasar-dasar hukum dan hati nurani. Jadi tidak memutuskan berdasarkan ada pengaruh-pengaruh lain atau ada intervensi lain di luar hukum. Kami sangat meyakini Mahkamah Agung. Maka dari itu tadi saya ulangi, saya memohon kepada teman-teman media untuk bisa mengawal perkara ini sampai ke Mahkamah Agung. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu.